Semuanya kembali lagi bersama gua Cantuto di channel Cantuto Panel Story. Di sini gua punya manhwa baru yang berjudul Grab Type Superhero. Bagaimana ceritanya? Silahkan simak sampai akhir. Gak usah basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Yuk. Seminggu kemudian terlihat seorang goblin dengan mengendap-endap mencari yang aneh di sekelilingnya. Tengok-tengok kanan kiri seolah dia takutan. Dan di sini sang MC muncul dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Dengan ajian merogoh sukmo, ia menyerang goblin dengan telak dan menghempaskannya dengan pukulan ajian matahari dan langsung memukul kelapanya. Di sini pun terjadilah hentakan tanah yang retak dan kelapa sang goblin hilang. Akhirnya aku mengalahkan seorang goblin seorang diri, coy. Nampaknya rasa puas menyelimuti wajah Hinata. Wih, ini baik, mantep dan dapat diserap sebagai pertambahan dari XP-nya. Sistem pun nongol kondisi pencapaian, kalahkan goblin untuk pertama kalinya dan misi pun selesai. Hibah presentasi pemberikan peringkat, ada pentungan di sana. Oke, akhirnya aku dapat menggunakan weapon ini. Di sini reward dari sistem pun bertambah. Reward blue weapon profesi, kamu bisa baca sendiri, bray. Aku bisa bertransformasi sambil tetap mengenakan kostumku, kata Hinata. Sejak daftar upgrade dibuka, relikku telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Tentunya ini saatnya hanya durability yang tersimpan. Tetapi sayang, sebagian besar hanya daya tahannya saja yang meningkat. Aku ingin speed dan skillku juga meningkat. Oh, rupanya setelah aku menyerap dari relik yang kuterima dari goblin, daftar peningkatannya pun ada juga yang meningkat. Wow, luar biasa. Lengan kemampuan senjata tumpul terbuka, kalahkan total 10 goblin. Kalahkan hubung goblin. Pakaian yang telah lama selama 1 jam terus menerus terbuka. Sebanyak persyaratan melibatkan perburuan monster. Ketika syarat-syarat terpenuhi, kekuatan baru langsung terpikir pada baju tersebut dan terinstal. Ini skill apa ya, bro? Gambar bulat-bulat ini kayak recycle. Coba aku lihat. Skill. Ternyata pasif, tahan dampak pasif level 1. Efeknya adalah mengurangi kejutan akibat dampak yang diterima. Kejutan resistensi. Oke. Seperti yang diharapkan, itu adalah keterampilan bertahan rupanya. Satu-satunya skill menyerang adalah Chain Revenger Defense adalah, dan ini sulit digunakan karena cuman sekali saja dalam 1 hari. Bagaimana mendapatkan serangan yang lain? Mungkin saya harus lebih memperbaiki setelan itu, atau aku akan mengupdate-nya. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk memicu supaya mengupdate itu. Tin Hinata sambil leye-leye sambil memikirkan pinjolnya yang belum lunas, dia juga memikirkan bagaimana pemicunya. Kalau pinjol sih gampang, dapat bulanan lah, kata Hinata. Sekarang ketika aku memikirkan, aku mendapatkan keterampilan balas dendam. Daftar upgrade bahkan belum terbuka, namun aku masih dapat mendapatkannya.
Oh, gitu rupanya. Dapat solusi dari pemikiran konyolnya. Kapan kondisi untuk membuka pakaian yang akan itu muncul dan upgrade dari skill-skillnya. Semakin puyeng deh gua. Kata Hinata, apakah itu saat pertama kali menyerap kristal mana? Atau tidak ada pesan yang lebih penting sih nampaknya. Kamu menyerap kristal mana yang pertamamu? Setelah itu bereaksi terhadap pakaianmu. Semangatmu yang membuat sweet itu terpicu, kata sistem. Kalau dipikir-pikir, sistem itu nampaknya kuat karena semangatku. Itu pasti mengatakan yang sangat penting, sesuatu tentang semangat. Apa itu? Yang terlintas di pikiranku adalah, apakah ini masih pola pikirku? Pusing rupanya. Apalagi nih pinjol belum lunas, kata Hinata. Oke. Ataukah mungkin emosi? Emosi apa ya kalau gitu? Dan nampaknya hari berpindah ke tempat lain. Oh, rupanya di sini dia bertemu adiknya. Dia bilang, "Kakak, kamu datang menjemputku. Oh, kamu baik-baik aja? Aku boleh duduk di sini nggak?" Ya, tentu saja. Hari ini aku merasa sangat bersemangat dan sangat sehat, kata adik Hinata. Lihatlah, aku dapat membangun kekuatanku sebelum dipulangkan. Lihatlah, aku bertambah ceria dan semakin kuat. Aku mengerti, kamu memang adikku yang paling cantik, kata Hinata. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Ibu terlihat baik-baik saja hari ini. Di sini ternyata ada Ibu Hinata yang berbaring di rumah sakit. Ya, nampaknya dia terlihat sehat, kata Hinata. Sejak kecelakaan itu, seluruh tempat tubuh dari ibuku tumbuh kristal-kristal biru yang aneh. Ibuku tidak pernah bangun dari tidurnya selama 10 tahun dari kejadian itu. Dia ditumbuhi kristal-kristal biru dan dia tumbuh satu demi. Ini diakibatkan oleh penyakit yang berkembang dari racun monster tertentu yang belum ada obatnya sampai saat ini. Adikku juga terkena racun, namun berkat pengobatan ceritanya tak terdampak lagi secara parah dan cara bertahap dia berangsur-angsur membaik dan boleh pulang. Dan dokter berkata padaku tahun depan dia bisa pulih dan kembali ke sekolah lagi, kata Hinata. Nampaknya ada pemuda yang berambut putih datang dan masalah adalah itu pun datang mengganggu Hinata dengan masalahnya. Oh, Mr. Ginji. Siapa itu Mr. Ginji di sini? Jadi pertanyaan. Oh, Hikari, kamu nampaknya sehat juga dan terlihat nampak bugar. Oke, ini adalah hadiah dariku untuk pemulihanmu. Oh, makasih. Terima kasih Tuan Ginji. Oh, Hinata. Sudah lama sekali kita tidak bertemu kan? Ini waktunya yang tepat. Aku ada sedikit pembicaraan denganmu. 4 mata yang penting. Bisakah kita pindah ke tempat lain? Kata Mr. Tinggi. Aku ingin bicara momen-momen penting padamu. Kamu bisa ada waktu kan? Bisik-bisik Mr. Ginji. Mereka pun sampai di kantin rumah sakit dan membeli sedikit minuman. Kamu mau pesan apa, Hinata? Terserah kau saja. Nampaknya di sini raut muka Hinata tidak suka dengan Mr. Ginji. Di sini Mr. Ginji menanyakan, bukankah sudah waktunya kamu memberi saya jawaban? Apa maksudnya kita tidak tahu. Ini pria Kagura Ginji. Dia adalah pemimpin guild Spunik, salah satu guild yang dibuat untuk melawan monster. Apa tujuannya? Jika kamu ingin merawat adikmu yang lemah dan tinggal bersama ibumu yang sakit parah, aku yakin
kau akan membutuhkan banyak uang, bukan? Kata Mr. Ginji. Puni Guild adalah serikat di mana ayahku di sana menjadi member. Tentunya. Oh, Hinata, apakah kamu tidak ingin menyembuhkan ibumu? Tidaklah usah ragu. Kamu ingin menemukan caranya, bukan? Untuk menyembuhkanmu ibumu itu? Hah? Kata Mr. Ginji. Di sini nampaknya raut muka Hinata tidak senang. Dia ingin selalu berpura-pura menjadi orang baik. Permintaan pria ini tidak masuk di akal. Permintaannya sangat buruk. Batin Hinata. Dan permintaannya yang tidak masuk akal adalah kristal yang terbentuk dari pasien penyakit kristal, yaitu dengan ibuku. Itu sama seperti mana kristal. Mana kristal ini digunakan untuk sumber energi terbaru bagi umat manusia. Mana kristal juga dapat membuat semacam relik-relik baru. Tapi bagaimana jika manusia yang menciptakannya tanpa batas? Ini akan berdampak bagi ibuku, kata Hina. Untuk penelitian hal ini, pasien penyakit kristal sangatlah langka dan sangat mahal di perdagangan manusia secara rahasia dengan harga yang sangat tinggi. Dan aku tidak mau menyakiti ibuku, batin Hinata. Jadi kemauan pria ini kurang aja. Pada dasarnya ia meminta ibuku untuk dijadikan bahan lab uji coba dan mengucapkan omong kosong tentang menyembuhkannya. Itulah yang selama ini aku tidak setujui, batin Hinata. Mr. Ginji, aku tidak setuju dengan keputusanmu itu, batik kata Hinata. Sambil mengedutkan dan memegang kacamatanya, Mr. Hinata berkata, jangan sombong anak muda. Warisan yang ditinggalkan ayahmu pasti sudah habis saat ini. Bagaimana kamu menghadapinya? Sembari tertekun memikirkan omongan dari Mr. Ginji. Berapa lagi kamu bisa menuruti biaya rumah sakit, anak muda? Selama beberapa tahun lagi? Itu tidak mungkin, kata Mr. Ginji. Hei Hinata, kamu tahu ini adalah penawaran yang bagus. Dan Hinata, kamu dengan relik berperingkat rendah seperti milikmu itu, apakah kamu pernah mendapatkan pendapatan uang yang cukup menaungi seluruh kebutuhan keluargamu? Coba pikirkan, kata Mr. Ginji sambil mengepalkan tangannya. Memang aku itu benar, Mister. Tapi tetap akan menolaknya karena itu adalah ibu kandung saya. Disinilah anak yang berbakti kepada orang tuanya mengatakan itu dari mulutnya. Dengan mata yang keyakinan, Hinata mengucapkan, pasti aku akan melindungi keluarga karena itu janji terakhir yang aku buat terhadap ayahku. Hanya saja aku meminta kepada Anda, janganlah engkau menceritakan hal ini kepada adikku. Aku tak ingin dia khawatir tentang masalah ini. Oh, tentu saja. Aku tidak akan menceritakannya, Hinata. Dengan sedikit kecewa, dia pun membalas, karena aku juga tidak ingin membuat Hikari benci terhadapku. Sembari dengan wajah kesal, Mr. Ginji mengucapkan, lagi pula, jika aku mau berubah pikiran, silahkan hubungi aku. Sembari membuang botol hitam ke tong sampah. Nampaknya raut wajah kekecewaan Mr. Ginji tidak dapat disembunyikan di sini. Dasar. Di dalam hati dan bergumam Hinata, aku harus melindungi keluargaku bagaimanapun caranya, sesuai janjiku kepada ayah. Berganti tempat di dalam ruangan rumah sakit. Opa, apa kau yang bicarakan dengan Mr. Ginji?
Nggak ada apa-apa sayang, ini hanya rahasia kok antara laki-laki. Untuk melakukan hal itu, aku harus bergabung dengan kuil yang baik dan mendapatkan uang yang cukup untuk melindungi keluargaku. Untuk itu, aku harus berlatih sembari memandangi ibunya yang masih tidur di bangku, yang masih tidur di rumah sakit, di kamar tidur rumah sakit. Aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya, harus lebih lagi dan banyak berlatih lagi dan menjadi lebih kuat dari sekarang. Di sini Lin pun keluar dari rumah sakit dan berjalan di trotoar samping kota. Dia menuju tempat sekolahnya lagi. Oh, sekolah portal saat ini masih buka kan? Dia nampaknya ingin berniat menuju dungeon lagi. Ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Mari kita berusaha dan jangan banyak istirahat. Ayo dan gambate, bersemangat tanpa sengaja. Hinata mendapatkan seorang gadis yang sedang digoda-goda oleh dua pria. Hei Neng, cucu, mau kemana? Cantik, ayo ikut denganku saja. Ikut ini baik-baik saja. Aku tidak akan menyakitimu kok. Bukankah itu wanita yang berseragam sekolah denganku? Ada apa? Bukankah gadis itu adalah Yukomo Akane dari kelasku juga, di kelas E? Aku tidak mau. Sudah aku bilang, aku tidak mau. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh uangmu. Kamu paham gak sih apa yang aku omongin? Di sini Hinata pun tampak acuh dan tidak mau mencampuri urusan orang lain. Apapun itu urusannya, bukan urusanku. Oke lah, aku lanjut aja, kata Hinata. Neng, gak usah jual mahal. Lihatlah, kamu butuh duit kok. Tak usah berpura-pura. Bayolah, para senpai-senpai kita sudah menunggu tentang kenikmatan itu. Wow, apa kenikmatannya? Ini kah? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak butuh uang. Di sini pun Hika Akane tidak mau untuk meladeni senior-seniornya. Hei Neng, gak usah jual mahal. Bukankah kamu juga pernah melakukannya? Nampak pria bertopi. Nggak usah jual mahal juga deh, jangan disembunyikan, jangan bermain bodoh. Apakah kamu benar-benar seperti tingkah seperti itu, seperti wanita sok suci? Kata senpai-sempainya yang di belakang. Sungguh, aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Ini mungkin kesalahpahaman, biarkan aku pergi. Salah pahaman apa? Aku mendengarnya dari seorang yang mengenalmu di sekolah. Kamu sering menjajakan apemmu, bukan? Ayolah, ayo ikut denganku. Tak usah basa-basi. Apakah kamu mau? Masalah yang kamu tutup-tutupi menyebar ke seluruh sekolah. Gadis sok suci. Ayo cepat ikut. Nggak usah, aku nggak mau. Kamu mau pergi? Ya nggak apa-apa kalau mau pergi. Tapi paling nggak nongkrong lah dengan kami ya kan? Ya, oke. Baiklah kalau gitu, kamu akan pergi. Tapi setelah dapat menghasilkan uang yang cukup banyak buat kami. Si senior bilang, kamu tipenya. Kamu adalah gadis yang ia suka. Benar, kamu punya angka yang luar biasa, 100. Seluruh bodimu, wow, pokoknya Tobrut punya. Di sini nampaknya Akane sangatlah bersedih hati. Nampaknya kesabaran dari Akane pun sudah habis. Dia meludahi sang preman di pipinya sebelah kiri sambil mengatakan kata damai. Wow, gadis yang pemberani. Nampaknya dia mau cari mati. Kata gadis di belakang. Kurang ajar. Beraninya kak. Berhentilah sekarang sebelum kesabaranku hilang. Bertingkah tidak bersalah sekarang. Kamu ikuti antang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak mau. Jangan sentuh aku seperti yang kau harapkan. Aku ini gadis bebas, kamu tahu. Oh,
Kalau begitu aku harus memaksamu, bukan? Itu tidak penting. Ayo ikut saja sekarang. Nampaknya si preman ingin memaksa Akane untuk ikut dia. Di sini tangan preman pun ingin memegang pin pundaknya Akane. Nampaknya ditangkap saja oleh Hinata. Hah, Nani? Itu kan Hinata? Hah? Apa dia mau menolongku? Dampaknya dengan gagah berani Hinata pegang tangan preman dan tiada gentar sebagai seorang pahlawan. Ada yang mau berlagak pahlawan nampaknya. Hah? Hei, Kisana, kau ini siapa? Kata sang preman. Nampaknya kamu tidak asing dan pakaian kita sama satu sekolahan, huh? Itu kan orang yang dirumorkan bahwa orang yang paling lemah di kelas. Aku tahu pria dengan relik yang mirip dengan cosplay itu kan. Itu kan cuman orang lemah. Kirain siapa? Ternyata pria yang norak itu yang menyebabkan kecelakaan siaran langsung kan waktu tes itu. Ternyata hanya orang lemah. Hei, sorry bro, minggir sana kalau kau nggak ada urusan. Jangan sok pengen keren jadi pahlawan. Kamu itu hanya orang lemah. Minggir sana. Nampaknya di sini dengan gagah berani, Hinata menghadapi preman-preman itu. Dasar jengkel, bikin jengkel gua aja. Rasakan ini, pukulan membelah batu. Hei, kamu bocah kecil, kelas. Kamu kira kau siapa? Kamu pikir kau bisa menghadapiku? Makan ini bogem mentah pukulan dahsyatku. Di sini nampaknya Akane sangat cemas. Kamu tidak melihat, hei Hinata, bahwa dia itu orang dari kelas C loh. Nampaknya dengan mudah Hinata menghindarinya dan memegang tangan dari sempainya itu. Kemudian memberikan tendangan halilintar ke dalam perutnya dan merasakan aduh. Dan belum itu, dia juga melakukan finishing dengan mengekik kelapanya. Kemudian dobrak bagian punggungnya. Itai. Nani? Aku tidak tahu bahwa Hinata sekuat itu. Dengan mudahnya, Hinata mengalahkan kakak kelasnya dengan 3 pukulan saja. Dan next.